Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di daerah Nagari Candung ini kalau tidak salah. Di belakang saya nampak Gunung Merapi yang masih kelihatan walaupun sedikit agak berkabut. Gunung Merapi ini merupakan legendaris dan ikonnya orang Sumatera Barat. Nampak agak berkabut sedikit, walaupun berkabut tetapi terlihat dengan jelas. Dan ini adalah di tengah persawahan. Saya berada di areal persawahan yang sangat luas dan ini merupakan tempat yang indah, spot-spot yang indah juga untuk mejeng sore-sore atau istirahat sore-sore. Di menarik ini. Kalau pagi ini banyak juga di sini bangau-bangau cari makan dan berteman dengan kerbau. Nah, ini kebetulan masih ada sawah-sawah yang sedang ditanami, baru ditanami di sini biasanya. Nah, kalau di belakang ini saya nampak itu adalah Bukit Barisan yang menjulang tinggi. Kan Sumatera Barat ini penuh dengan bukit-bukit dan pergunungan yang indah. Ya, perasaan saya ini adalah Nagari Candung. Coba kita buktikan, ini ada plang, apakah ia memang Candung atau apa. Kabupaten Agam, irigasi Januari. Nah, ini wah, nada kelihatan apakah Candung nih, apa ini ada ini mungkin saudara bisa lihat iya betul, Kecamatan Candung. Ini PMPM kita berada. Nah, inilah Kecamatan Candung, itu diantaranya adalah penuh dengan keindahan karena dia berada di bawah Gunung Merapi, di kaki Gunung Merapi. Nah, itu Gunung Merapi menurut saya ada itu. Karena kita berkabut agak kurang jelas. Jadi itu Gunung Merapi di belakang saya ini, dan ini adalah persawahan itu, dan nampak surau. Nah, siapakah yang punya kampung halaman ini? Indah banget, sangat indah. Pemandangannya sangat indah sekali. Nah, itu adalah Bukit Barisan. Kalau di situ ada Baso, kalau tidak salah itu ya memang Baso. Di sebelah sananya itu ini Kecamatan Agam. Kalau kita teruskan jalan ini bisa nembus ke Batu Sangkar satu dan ke Kumbuh via Baso. Dan jalan ini kalau dari Padang bisa ditempuh juga ini. Kalau Padang mau menuju Payakumbuh, nah ini merupakan jalan pintas shortcutnya. Masuk dari Padang luar itu jalan utama Padang Bukit Tinggi, kemudian belok dari Padang luar itu ke kanan. Nah, lurus saja, jangan belok-belok, lurus saja akan ketemu jalan ini yang sangat indah ini. Pemandangan indah. Sore ini sangat indah sekali, banyak yang duduk-duduk nyantai-nyantai di sini. Nah, ini dia. Ini buktikan keindahan alamnya masyarakat Minangkabau. Nah, ini Gunung Merapi ini yang paling legendaris. Sebenarnya kalau kita teruskan jalan ini bisa nembus juga nengok Gunung Singgalang. Ada Gunung Merapi dan ada Gunung Singgalang. Nah, ini tuh yang saya katakan. Ini itu adalah Bukit Barisan. Sumatera Barat itu pada umumnya dipagari oleh bukit barisan yang indah sekali. Dan kemudian ya lanjut, kita lihat lagi ada persawahan masyarakat baru selesai ditanami. Nah, pagi-pagi ini biasanya ada kerbau di sini, ada kerbau. Kemudian kerbau itu dihinggapi oleh bangau-bangau. Nah, itu dia, ada petani, masih ada petani, dan masih itu gunung yang sangat indah sekali. Itu bukan gunung, Bukit Barisan, Bukit Barisan. Tetapi yang di belakang saya ini betul Gunung Merapi. Nah, oke. Inilah dia pemandangan kita pada hari ini di Kecamatan Candung, Jorong Gantiang, Koto Tuo. Oke, kecamatannya Candung. Oke, keliling kita ini adalah Bukit Barisan. Oke, penuh dengan pemandangan perbukitan. Indah sekali kalau ini cuaca, kalau tidak mendung ini bagus sekali. Oke.
Oke, oke. Itu dia buat sepintas. Inilah pemandangan sedikit secuil daripada alam Minangkabau. Ini kita berada di Kabupaten Agam, di Nagari Canduang dan Kecamatan Canduang. Oke, sip, mantap. Oke, kita akan bercerita di Canduang ini juga ada ulama karismatik yang kita kenal sampai saat sekarang. Namanya adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasyid. Sebenarnya tadi kita bisa lalu ke pondok dia, tetapi saya tidak lalu di situ. Masih ada kita temukan pondok pesantrennya Syekh Sulaiman Ar-Rasyid itu karena dia berada di Canduang mengembangkan beraktivitas itu, maka dia sering dipanggil, maka masyarakat memanggil dia dengan Injek Canduang. Orang dahulu kan punya kebiasaan kalau orang-orang itu orang-orang yang ditinggikan serantiang dan memiliki keilmuan itu dan memiliki pengetahuan agama, dia sering tidak disebut dengan namanya, karena dalam prinsip orang Minang itu tek banamo gadang begala, artinya kecil, ketika kecil dia dipanggil dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya, tetapi setelah besar dia diberi gelar. Oke, Injek Canduang itu diberi gelar karena dia berada di Canduang. Jadi orang tidak asing di Sumatera Barat ini kalau nyebut Injek Canduang, berarti itu adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasyid. Nah, ini kita coba juga pergi ke pondok pesantren itu, peninggalan kebesaran yang dibuatnya pada masa dia masih hidup. Nah, oke, ini jalan di belakang saya inilah. Kalau diteruskan ke situ, kita bisa sampai ke Batu Sangkar. Kalau kita ke kiri, ke kanan ke Batu Sangkar, ke kiri kita bisa ke Baso dan bisa ke Payakumbuh. Nah, saya sarankan bagi yang mau cepat dari Padang Panjang atau Padang mau menuju Payakumbuh, lewatilah jalan ini di antaranya. Sebab jalan ini baru, masih bersih dan tidak ada lubangnya dan belum macet-macetnya. Nah, jadi bisa mengirit waktu sampai 1 jam kalau kita ikuti jalur Bukit Tinggi Baso itu sampai 1 jam. Tetapi kalau kita melalui jalan ini mungkin bisa kita mengurangi waktu sekitar 45 menit lah. Jadi ini menarik, jalannya bagus. Nah, kalau tidak dari Padang Lua juga bisa masuk dari Kota Baru. Di pasar Kota Baru itu ada belok kiri saja. Belok kanan, bukan belok kiri, belok kanan kalau ada di Padang. Terus ke Sungai Buah turun sampai nanti di Kubang Putih. Nah, belok saja ke kanan lagi, sampai lagi ke kanan. Nanti kita ketemu dengan Simpang Buki. Simpang Buki itu ambil lagi kanan lurus lagi. Nah, itu. Jadi dari situ juga bisa kita untuk ngirit waktu dan menghindari macet. Bisa juga kita tempuh. Tetapi bisa juga dari Padang Lua. Kalau dari Padang Lua itu lurus saja akan menikmati alam yang indah seperti ini. Cobalah kalau tidak percaya, indah banget. Nah, inilah alam Minangkabau di secuil saja. Kita nampak Gunung Merapi, ada nampak Bukit Barisan, ada nampak apa lagi? Banyak ini itu Gunung Merapi ya, satu kali lagi itu Gunung Merapi. Gunung Merapi ini adalah menarik kalau siapa yang mau pulang kampung nanti jangan lupa mengelilingi Gunung Merapi. Kalau mulai dari Bukit Tinggi via jalan ini kemudian terus ke Batu Sangkar, terus lagi ke Padang Panjang sampai lagi ke Bukit Tinggi mengelilingi Gunung Merapi. Nah, oke, ini juga menarik untuk guys ini jalannya karena masih sepi, tidak ganggu orang. Nah, inilah dia. Oke, lanjut, sip, mantap sekali. Nah, itu sawah.